Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rani Indira, NIM 0512313106, Prodi Sistem Informasi UPBJJ Kendari. Pada video kali ini saya akan mengerjakan tugas 2 pemrograman berbasis perangkat bergerak. Baik, langsung saja. Di sini saya akan menjelaskan tugas praktikum 2 saya. Pada tugas ini, saya diminta membuat aplikasi pemrograman berbasis Java untuk mengambil dan menampilkan data cuaca secara otomatis dari layanan API online. Sesuai soal, data yang diambil adalah perakiraan cuaca kota Jakarta dengan alamat API yang sudah disiapkan. Sebelum memulai pengkodean, saya siapkan dulu alat dan bahan yang dibutuhkan. Yang pertama, Visual Studio Code sebagai editor kode, kemudian Java Extension Pack sudah saya pasang sebelumnya supaya Java bisa jalan. Kemudian file pustaka JSON .jar, ini alat bantu wajib supaya program bisa membaca format data JSON dari internet. Kemudian isi folder proyek saya ada 3 file, cuaca.java, kemudian main.cuaca.java, kemudian jsot.jar. Semua sudah lengkap, kita mulai penjelasannya. Pertama, saya buat kelas bernama cuaca.java. Ini berfungsi sebagai cetakan atau rancangan data untuk menampung 2 data utama yang diminta di soal. Yang pertama waktu, kemudian kedua suhu. Di sini saya terapkan konsep enkapsulasi pakai kata kunci privat untuk menyembunyikan data dan publik untuk metode pengambil nilai atau getter. Ini adalah penerapan dasar pemrograman berorientasi objek sesuai indikator penilaian. Selanjutnya adalah program utama, yaitu main.cuaca.java. Di bagian paling atas saya impor pustaka yang dibutuhkan, java.io dan java.net supaya program bisa koneksi ke internet, kemudian org.json supaya bisa baca format data JSON. Ini yang butuh file .jar tadi. Lalu saya masukkan alamat API persis sesuai soal ke dalam variabel API URL. Koordinat -6.2 dan 106.8 adalah lokasi kota Jakarta. Di method main, ini pusat jalannya program. Pertama, program akan memanggil fungsi ambil data API untuk tarik data dari internet. Kalau gagal koneksi, program akan memberi pesan peringatan. Kalau berhasil, data diteruskan ke fungsi pengolahan lalu tampilkan. Lihat di sini, method ambil data API, saya gunakan HTTP URL connection untuk menghubungkan program ke server layanan cuaca. Program mengirim permintaan tipe GET, lalu membaca seluruh data mentah yang dikirim server. Setelah data diterima, masuk ke method olah data JSON. Di sini saya memilah-milah data dari server itu panjang sekali, jadi saya ambil bagian Horli saja, lalu ambil kolom yang diminta. Time dan temperatur garis bawah 2M atau suhu udara yang diukur dalam ketinggian 2 meter dari atas permukaan tanah. Ini penting sesuai catatan soal. Di baris ini saya tulis in var 6 sama dengan met.min dalam kurung var 4 titik length th, 10. Artinya ambil maksimal cuma 10 data pertama saja supaya tampilan tidak terlalu panjang, persis sesuai instruksi di soal. Terakhir, fungsi tampilkan data. Saya desain tampilan dalam bentuk tabel sederhana menggunakan garis-garis pembatas supaya rapi dan mudah dibaca. Ada 2 kolom utama, waktu dan tanggal serta suhu atau Celsius. Saya pakai perulangan for untuk mencetak baris demi baris data yang sudah diolah tadi. Nah, sekarang mari kita buktikan apakah program berjalan benar. Di sini sebelumnya saya sudah buka terminal, jadi langsung saya jelaskan saja. Di sini saya ketik perintah kompilasi java strip cp tanda petik titik koma json strip 2024-03.jar tanda petik bintang.java. Kemudian enter, tidak ada pesan error, berarti sukses disusun. Lalu yang kedua, lalu jalankan program. Sama seperti tadi, yang pertama perintahnya, cuma
.java-nya diganti jadi main cuaca, kemudian enter. Kemudian ini hasilnya, data langsung muncul otomatis terhubung ke internet. Tabel rapi berisi 10 baris data, kolom lengkap waktu dan suhu, persis semua poin yang diminta di lembar tugas. Nilai suhu berubah sesuai jam, menandakan data yang diambil adalah data real time asli dari server. Sebagai kesimpulan, program ini telah memenuhi seluruh syarat dan indikator penilaian. Yang pertama, menggunakan alamat API sesuai soal, kemudian menampilkan kolom time dan temperatur garis bawah 2M, kemudian tampilan rapi bentuk tabel, kemudian membatasi tampilan cuma 10 data pertama, kemudian berjalan lancar tanpa error. Saya juga sudah menerapkan materi seperti tipe data, variabel, kelas dan objek, koneksi jaringan, pengolahan data, struktur keputusan, dan pengulangan. Sekian dari video penjelasan saya pada tugas kali ini. Mohon maaf bila masih ada kesalahan atau kekurangan dalam penjelasan saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.